biasa antar ibu negara kerja. Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, bab 3156. Anda dapat melakukan hal-hal yang merusak. Maaf telat upload, ada kepentingan keluarga dulu. Bab 8081 sampai bab 8085. Jimmy, yang menghela nafas lega, tiba-tiba menyadari suatu masalah dan dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ketika saya kembali ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan keluarga saya tidak akan ditangkap segera setelah saya mendarat, kan?" Marvin tersenyum. "Apakah Anda akan ditangkap atau tidak tergantung sepenuhnya pada Steve." Setelah itu, Marvin berkata kepada Steve, "Steve, beritahu kepala pelayanmu untuk tidak mengirimkan bukti-bukti itu ke FBI. Jika kamu mengirimkannya, tariklah dan biarkan FBI berpura-pura tidak melihatnya." Steve segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan segera mengiriminya pesan." Jimmy berkata dengan sedikit cemas, "Tuan Ye, saya khawatir bos saya tidak akan membiarkan saya pergi. Orang ini benar-benar jahat. Dia dengan sengaja menciptakan peluang bagi kami untuk melakukan kesalahan dan mengumpulkan bukti kriminal kami untuk melakukan kesalahan pada saat kritis. Manfaatkan kami." Marvin berkata dengan tenang, "Jangan khawatir. Meskipun atasan Anda mengirimkan semua bukti kriminal Anda ke FBI, Steve masih punya cara untuk membuat Anda tetap aman." Steve di samping mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, apakah akan menangkap atau tidak tergantung pada Anda. Selama Anda mengatakan penangkapan, saya akan membiarkan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jika Anda mengatakan untuk tidak menangkap, meskipun Presiden Amerika Serikat tidak dapat menangkapnya." Jimmy tahu bahwa Steve mengingatkannya untuk tidak bermain trik. Faktanya, dia terlalu khawatir tentang hal itu. Ketika keadaan sampai pada titik ini, bahkan jika dia memberikan 10 keberanian pada dirinya sendiri, dia tidak akan pernah berani bermain trik. Marvin tiba-tiba memikirkan sesuatu saat ini, dan bertanya pada Jimmy, "Bosmu sering menipumu. Apakah kamu ingin macam-macam dengannya?" Ketika Jimmy mendengar ini, matanya melebar dan dia berkata dengan penuh semangat, saya banyak berpikir, jika membunuh seseorang bukanlah tindakan ilegal, hal pertama yang akan saya lakukan ketika saya kembali adalah membunuhnya." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu memikirkannya, maka masalah ini akan mudah ditangani." Setelah itu, dia memandang Steve dan berkata, "Hubungi Bos Ellis nanti dan beritahu dia bahwa Anda baru tahu bahwa Jimmy adalah kerabat jauh dari teman lama Anda yang berasal dari Tiongkok. Seperti kata pepatah, Anda tidak saling mengenal. Lain tanpa menelepon, Anda telah menyelesaikan perbedaan Anda dan menjadi teman. Tolong katakan padanya untuk tidak mempermalukan Jimmy lagi di masa depan." Steve tampak bingung dan tidak mengerti mengapa Ye Chen melakukan ini.
Tetapi dia masih mengangguk dengan sangat kooperatif dan berkata, "Baiklah Tuan Ye, saya akan memberitahunya sebentar lagi." Marvin menoleh ke Jimmy dan berkata, "Setelah kamu kembali ke Amerika, Bos Ellis pasti akan mentraktirmu makan malam. Sambil mengundangmu kembali, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan situasi spesifikmu. Katakan saja padanya bahwa mantan saudara perempuanmu mertua sekarang suami, dia adalah teman baik Steve. Kalian berdua memiliki sedikit kesalahpahaman di pernikahan, dan kemudian kita membicarakannya segera. Dia pasti akan mengundangmu kembali ke Ellis. Jadi kamu bilang kamu sudah berjanji kepada mantan kakak ipar Anda. Pasangan itu ingin datang ke Tiongkok untuk membantu mereka, dan kemudian mengambil kesempatan ini untuk memintanya mengirim 10 pengacara berpengalaman dari Ellis untuk datang ke Tiongkok bersama Anda untuk membantu melompati Anda. Dan Anda harus memilih semua aspek. Yang terbaik adalah jangka waktu bantuannya sama dengan Anda, yaitu juga 10 tahun akan dibayar olehnya. Karena itu, Ye Chen menambahkan, omong-omong, biarkan dia membayar gajimu juga. Jadi kamu tidak perlu bekerja di China selama 10 tahun dengan sia-sia. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melanjutkan, tetapi Anda hanya dapat mengambil 30% dari gaji Anda. Dan 70% sisanya akan ditransfer ke peternakan anjing yang baru saja disebutkan Steve setiap bulan. Kelanjutan pengoperasian peternakan anjing membutuhkan dana. Jadi anggap saja itu sebagai kontribusimu pada peternakan anjing. Begitu mendengar kata peternakan anjing, jantung Jimmy berdetak kencang. Jadi dia buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan melakukan semua yang Anda katakan." Steve di sebelahnya tercengang saat mendengar ini. Ellis adalah firma hukum terbesar di Amerika Serikat. Para pengacara yang dapat bekerja di firma hukum ini adalah para elit yang dipilih dari jutaan orang. Jika Jimmy diperbolehkan memilih sesuka hati, maka memilih 10 pengacara top berarti Ellis de Aorta dipotong. Selain itu, gaji tahunan 10 pengacara top tidaklah rendah. Mengingat mitra senior seperti Jimmy, gaji tahunan 11 orang, ditambah biaya transportasi, setidaknya lebih dari 100 juta dolar AS setahun. Awalnya ada 10 elit yang hilang, tetapi pada akhirnya 100 juta dolar diberikan setiap tahun. Ini jelas merupakan pukulan berat bagi Ellis. Jimmy sedikit tidak yakin saat ini dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, kondisi ini memang agak sulit. Akankah Bos Ellis setuju?" Marvin berkata, "Kalau dibilang saja, dia pasti tidak setuju. Tapi kalau Steve mengutarakan pendiriannya, dia pasti setuju." Steve berpikir dalam hati, Marvin terlalu kejam. Dia bisa melakukan hal-hal yang merusak seperti itu. Saya harus membantunya menjadi orang jahat sekali ini. Namun, dia berkata dengan sangat tegas, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan memberikan tekanan yang cukup padanya. Mulai sekarang,
Anda akan menggunakan Alice sebagai firma hukum Anda sendiri dan menggunakannya sampai mati. Bos mereka berani melakukannya, katakan sepatah kata pun. Aku membuatnya terlihat bagus. Oke, Ye Chen mengangguk puas. Kalau begitu masalahnya sudah selesai. Setelah itu, dia menoleh ke arah Han Meiking dan berkata, Bibi Han, Jimmy akan membawa 10 pengacara lain ke Jinling untuk melapor kepadamu dalam waktu setengah bulan. Perusahaan diperkirakan telah menyelesaikan pendaftarannya pada saat itu, dan mereka dapat pergi langsung bekerja. Kalau begitu, Anda akan bertanggung jawab atas mereka. Han Meiking kagum dengan serangkaian operasi tidak konvensional yang dilakukan Ye Chen. Jimmy juga menerima keringanan hukuman, yang membuatnya lega. Jadi dia segera berkata, baiklah Ye Chen, saya akan membuat pengaturan ketika waktunya tiba. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada He Yuanjiang, Paman He, setelah pernikahan, kamu dan Bibi Han akan pergi berbulan madu seperti biasa. Pekerjaan di sini akan dilakukan oleh keluarga An untuk saat ini. Oke. He Yuanjiang berkata dengan tergesa-gesa, mari kita akhiri perjalanan bulan madu secepat mungkin dan mencoba untuk tiba di tempat kerja dalam seminggu. Jangan terburu-buru. Ye Chen tersenyum dan berkata, masih banyak proses dan persiapan di tahap awal. Keluarga Ye masih harus datang untuk menandatangani kontrak dan menyelesaikan konferensi pers. Anda dan Bibi Han baru akan kembali dalam waktu setengah bulan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melihat ke arah Jimmy lagi dan berkata, sebentar lagi sudah hampir waktunya. Saya akan naik ke panggung untuk memberikan pidato terima kasih atas nama kedua mempelai. Sebagai tamu dari jauh, setelah saya sampaikan pidatoku, kamu akan naik ke atas panggung untuk memberikan pidato yang baik kepada semua orang. Ketika aku memberitahumu mengapa kamu bertindak konyol di depan umum dan berlutut di tanah sambil menangis dalam waktu yang lama, kamu pasti mempunyai alasan yang dapat meyakinkan semua orang. Jimmy berkata tanpa berpikir, saya sudah memikirkannya. Jika saatnya tiba, saya akan mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa saya adalah bajingan yang tidak tahu malu. Awalnya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mencuri saham firma hukum Smith, jadi saya berteriak di depan umum. Dan saya berlutut dan menangis dengan sedihnya karena selama konfrontasi, saya benar-benar terharu oleh kakak ipar saya dan suaminya, Tuan He. Mereka membuat saya merasa bahwa ikatan keluarga jauh lebih penting daripada kepentingan. Jadi saya juga sangat menyadari kesalahanku. Aku akan secara aktif melakukan koreksi sebagai imbalan atas pengampunan mereka. Pada saat yang sama, aku juga akan memberitahu semua orang bahwa setelah terinspirasi oleh mereka, aku memutuskan untuk tinggal di Jinling dan berkontribusi pada proyek baru mereka yang akan datang. Ye Chen berkata dengan heran, oke, kamu sudah memahami bahasa Mandarin dan cara hidup dunia. Jadi lakukan saja apa yang kamu katakan. Bersambung.